Pengertian pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan menurut Matis adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Payaman Simanjuntak, mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja. Selanjutnya, tujuan pelatihan dan pengembangan SDM yang pertama ada meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, ada meningkatkan ketetapan perencanaan SDM. Yang empat, ada meningkatkan kualitas kerja. Yang kelima, ada meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. Yang keenam, meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal. Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, ada meningkatkan perkembangan pegawai. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama, ada perbedaan individu pegawai. Yang kedua, hubungan dengan jabatan analisis. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, partisipasi aktif. Yang kelima, seleksi peserta penataran. Dan yang terakhir, metode pelatihan dan pengembangan SDM. Contoh kasus pelatihan karyawan pada PT Graha Cendana Abadi Mitra. PT Graha Cendana Abadi Mitra yang bergerak pada industri manufaktur koper yang beralamat di Jalan Menukam, Kulon 051 Surabaya. Perusahaan tersebut menjadi objek penelitian berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan, di mana PT ini merupakan pabrik aneka koper dan tas yang mempunyai pangsa pasar domestik maupun internasional. Akan tetapi, sekarang hanya pasar domestik sejak tahun 1994. Hal tersebut dikarenakan kalah bersaing dengan produk buatan Cina. Dan yang menjadikan faktor untuk memotret pelaksanaan pelatihan pada perusahaan tersebut karena perusahaan memiliki target menghasilkan 50 koper tiap 1 jam per 9 jam kerja. Sementara pekerja hanya sanggup memproduksi sekitar 33 koper setiap jam. Ketidaktepatan antara waktu dengan target yang ditargetkan perusahaan dalam menghasilkan produk mengharuskan pekerja bidang produksi untuk dituntut lebih cepat dalam bekerja. Faktor itulah menjadikan menarik untuk memotret mengenai pelaksanaan program pelatihan bidang produksi yang telah dilaksanakan pada perusahaan manufaktur tersebut. Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program pelatihan karyawan bagian produksi di PT Graha Cendana Abadi Mitra. Kondisi dalam perusahaan. Yang pertama, dalam PT Graha Cendana Abadi Mitra tidak ditemukan adanya pekerja anak dan kerja paksa. Bahkan terkesan memberikan kelonggaran kepada pegawai dalam bekerja di mana masih ditemukan pegawai datang tidak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan perusahaan. Yang kedua, untuk seluruh pegawai mulai dari direksi hingga security sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Bahkan untuk direksi juga ditambah dengan asuransi lain. Namun, perusahaan belum mengidentifikasi kemungkinan bahaya yang timbul dalam lingkungan kerja, baik saat berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dan belum memberikan informasi yang cukup terkait hal tersebut kepada karyawan. Lalu, yang ketiga, perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan terkait hak untuk berserikat namun tidak melibatkan karyawan dalam membuat kesepakatan kerja bersama. Yang keempat, perusahaan tidak memberikan diskriminasi kepada etnis, agama, atau kelompok tertentu. Yang kelima, tidak ada sanksi yang diberikan kepada karyawan terkait pelanggaran yang dilakukan. Yang keenam, tidak ada sistem dokumentasi dan inventarisasi baik terkait undang-undang atau peraturan terkait ketenagakerjaan, aset perusahaan maupun karyawan. Yang ketujuh, kebijakan-kebijakan yang dibuat perusahaan tidak tersosialisasi dengan baik. Tidak ada tinjauan berkala, kejelasan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab. Lalu yang kedelapan, terkait rekrutmen dan pelatihan hanya dilakukan ketika dibutuhkan dan tidak ada catatan terkait proses hingga evaluasi. Yang terakhir, yang kesembilan, pengupahan tidak tersistem dengan baik dan tidak dilakukan pengukuran terhadap kepuasan kerja karyawan, serta tidak dikomunikasikan kepada karyawan. Kriteria. Yang pertama, perusahaan bergerak dalam bidang jasa industri manufaktur koper. Yang kedua, aktivitas fungsi SDM belum efektif.
susah dalam hal komunikasi antara fungsi SDM kepada karyawan maupun direksi. Penyebab yang pertama, di dalam PT Graha Cendana Abadi Mitra masih terdapat kurangnya komunikasi antara atasan dan bawahan. Yang kedua, kurangnya sistem peningkatan motivasi dan penilaian terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, peraturan perusahaan tentang ketenagakerjaan belum sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu yang keempat, belum adanya program kerja yang lebih baik. Yang kelima, kurang tegas terhadap kedisiplinan karyawan. Yang keenam, job description kurang terperinci dan jelas. Lalu yang ketujuh, pengupahan tidak tersistem dengan baik. Yang keempat, banyaknya karyawan yang datang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan ketetapan perusahaan. Yang kelima, kinerja dan hasil karyawan tidak maksimal. Dan yang terakhir, banyaknya karyawan yang mengeluh karena upah yang tidak tersistem dengan baik. Lalu di sini ada rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan komunikasi di seluruh jajaran mulai dari direksi, manajer, hingga staf. Yang kedua, memberikan penilaian dan tinjauan berkala yang sesuai dengan kinerja pegawai kepada perusahaan sehingga dapat meningkatkan motivasi dalam bekerja. Yang selanjutnya, merevisi peraturan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah yang terkait. Lalu yang keempat, membuat program kerja yang lebih baik dengan target yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan termasuk training atau pelatihan yang diberikan kepada pegawai. Yang selanjutnya, membuat job description yang lebih rinci. Dan yang terakhir, lebih tegas dalam mendisiplinkan karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah dibuat. Selanjutnya ada tindak lanjut. Berdasarkan kasus dari PT Graha Cendana Abadi Mitra, perlu adanya metode-metode pengembangan yang diharuskan untuk para karyawan. Di antaranya, metode pelatihan. Beberapa metode pelatihan dapat digunakan untuk metode pengembangan. Metode pelatihan yang sering digunakan dalam pengajaran pengembangan antara lain simulasi, metode konferensi, studi kasus, dan bermain peran. Yang kedua, under studies adalah mempersiapkan peserta untuk melaksanakan pekerjaan atau mengisi suatu posisi jabatan tertentu.